Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas 19 November Kolaka. Nama saya Sabrina, NIM 2022309979, kelas A, program studi ilmu komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu keamanan komputer, dengan dosen pengampu Pak Dirman S.com M.com. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil review jurnal saya, yaitu analisis serangan web phishing pada layanan e-commerce dengan metode network forensic process. Network forensic process merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk kegiatan investigasi dan analisa aktivitas cybercrime, di mana bukti ditangkap dari jaringan dan diinterpretasikan berdasarkan pengamatan. Hal ini bertujuan untuk menemukan identitas penyerang dan merekonstruksi tindakan serangan melalui analisis bukti penyusupan. Metode network forensic process lebih detail dan dapat digunakan untuk investigasi di jaringan dibandingkan dengan metode seperti DFRWS atau Digital Forensic Research Workshop. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisa serangan web phishing pada sektor e-commerce. Phishing adalah aktivitas cybercrime yang menggunakan rekayasa sosial dan tipuan teknis untuk mencuri data identitas dan kredensial akun keuangan. Skema rekayasa sosial dilakukan dengan menggunakan email palsu yang mengaku berasal dari institusi bisnis yang sah dan dirancang untuk mengarahkan korban ke situs web palsu yang mengelabui, sehingga korban membocorkan data keuangan seperti nama dan kata sandi. Teknik phishing. Cybercrime dilakukan oleh seorang phisher menggunakan beberapa teknik, antara lain yang pertama, email spoofing. Teknik ini biasa digunakan phisher dengan cara mengirim email secara broadcast ke jutaan pengguna seolah-olah berasal dari institusi resmi yang berisi seruan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pengiriman berbasis web. Pengiriman berbasis web adalah salah satu teknik phishing yang paling canggih, dikenal sebagai man in the middle. Ketiga, pesan instan atau chattingan. Pesan instan adalah metode di mana pengguna menerima pesan berupa link yang diarahkan ke situs web palsu yang memiliki tampilan sama, sehingga pengguna merasa mengakses situs web resmi yang sah padahal palsu. Yang keempat, Trojan Host. Trojan Host phisher mencoba login ke akun pengguna untuk mengumpulkan kredensial melalui mesin lokal. Kelima, manipulasi tautan atau link. Manipulasi link adalah teknik di mana phisher mengirimkan link ke sebuah website. Bila pengguna melakukan klik pada link tersebut, maka akan diarahkan ke website phisher yang bukan link website sebenarnya. Keenam, malware phishing. Penipuan yang melibatkan malware untuk dijalankan pada komputer pengguna. Malware ini biasanya melekat pada email yang dikirimkan pengguna oleh phisher. Network forensik. Network forensik adalah cabang dari digital forensik yang berkaitan dengan monitoring dan analisis lalu lintas data di jaringan komputer untuk tujuan pengumpulan informasi, bukti hukum, dan deteksi penyusupan terhadap jaringan komputer. Proses forensik terdiri dari 3 tahap seperti yang kita lihat di gambar ini. Yang pertama, akuisisi dan pengintaian, kemudian ke analisis, dan kemudian ke recovery. Akuisisi dan pengintaian atau reconnaissance. Akuisisi dan pengintaian yaitu pengumpulan informasi aktivitas phishing yang akan dianalisis. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara.
pengumpulan data dengan bekerja pada sistem online atau data volatile, dan pengumpulan data dari disk terkait dengan aktivitas phishing secara offline dengan memanfaatkan berbagai tools atau data non-volatile. Kedua, analisa. Pada tahap ini, yaitu mengamati secara detail yang diperoleh dari proses research dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut. Analisa yang dilakukan meliputi analisa aktivitas di jaringan komputer secara online maupun offline, analisa data rekaman jejak phishing, volatile dan non-volatile, analisa log file, korelasi data dari berbagai perangkat pada jaringan yang dilalui serangan, dan pembuatan timeline dari informasi yang diperoleh. Recovery. Pada tahap ini dilakukan pemulihan kembali data yang telah hilang akibat adanya intrusi, khususnya informasi pada disk berupa file atau directory. Bagian ini merupakan fase akhir dari network forensic process. Pada tahap ini disajikan seluruh investigasi dan dilakukan review terhadap seluruh proses analisa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya